Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lorong Edukasi dimanapun Anda berada. Pada kesempatan siang hari ini, dalam suasana yang masih syahdu. Kenapa syahdu? Karena ini adalah bulan suci Ramadan. Kita kedatangan tamu spesial, yaitu salah satu mahasiswa berprestasi dari Universitas Jember, yang bernama Mbak Maida Cahyaning Putri. Beliau adalah mahasiswa dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember. Kami akan berbincang-bincang mengenai bagaimana tips-tipsnya menjadi mahasiswa yang berprestasi dan sekaligus banyak hal yang nanti akan kami perbincangkan pada kesempatan kali ini. Baik, telah hadir di tengah-tengah kita Mbak Maida Cahyaning Putri. Assalamualaikum Mbak Maida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ferdian. Apa kabar Mbak Maida? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri? Alhamdulillah sehat. Ini dalam rangka menyambut Mbak Maida tentunya harus punya rasa optimis gitu ya. Baik, Mbak Maida ada di mana posisinya sekarang? Sekarang saya ada di rumah di Kabupaten Jombang. Di Jombang ya? Dalam rangka iya. Social distancing atau bagaimana ini? Ada di Jombang? Iya, dalam rangka social distancing. Social distancing, baik. Mbak Maida, ini kurikulum vitae Anda yang kami baca ini luar biasa. Di saat seperti saat ini, di mana Anda menjalani studi sebagai mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian, ternyata Anda juga tidak hanya sekedar mahasiswa biasa sepertinya. Anda adalah juara 1 mahasiswa berprestasi Universitas Jember. Ini tentu capaian yang luar biasa. Bisa diceritakan mungkin Mbak Maida, awal mulanya kemudian bisa kuliah di Universitas Jember dengan memilih prodi atau di Fakultas Teknologi Pertanian itu seperti apa? Pada awalnya sebenarnya jujur saya ikut SNM waktu itu tidak lolos dan ikut SBM sebenarnya Universitas Jember adalah pilihan ketiga. Dan pilihan pertama, pilihan kedua itu pilihan saya sendiri di Surabaya di Institut Teknologi 10 November. Lalu ternyata kedua orang tua saya lebih berminat kalau saya lebih baik di Jember saja seperti itu. Akhirnya pilihan ketiga itu adalah pilihan yang secara tidak disengaja, akhirnya umi saya memilih diklik saja begitu, yang di Jember terserah milih yang mana Mi, saya seperti itu. Dan akhirnya memilih prodi teknologi hasil pertanian. Dan ternyata setelah sampainya saya di sana, awalnya saya berpikir bahwa di teknologi hasil pertanian itu kita hanya mempelajari biologi seperti itu, padahal saya kurang minat di biologi. Dan ternyata saya salah, bahwasanya di sana juga mempelajari kimia, fisika, matematika, dan alhamdulillah saya sangat menyukainya. Jadi adalah pilihan yang tidak disengaja. Namun setelah berjalannya waktu, berjalan semester, seiring semester ke semester, alhamdulillah ternyata banyak hikmah saya masuk Universitas Jember, dan banyak sekali kesempatan yang terbuka yang tidak terduga-duga. Seperti itu. Baik, dan tadi Anda... Ya, tadi Mbak Maida menjelaskan bahwa di Fakultas Teknologi Pertanian itu adalah pilihan terakhir tadi. Bagaimana kemudian orang tua lebih merestui Mbak Maida ada di Jember. Itu sebetulnya kenapa Mbak Maida? Secara geografis kan Surabaya lebih dekat dengan Jombang ya. Kemudian Anda memilih Jember, bagaimana itu? Memang secara geografis lebih dekatan Surabaya, cuman mungkin orang tua berpikir bahwa di Surabaya nanti lingkungannya seperti ini gitu, takut mungkin saya kenapa-napa. Akhirnya kalau di Jember enak, di Jember itu lingkungannya bagus gitu. Akhirnya ya sudah, saya manut dan dapat restu, dan alhamdulillah lebih berkembang di Jember. Baik, tentu restu orang tua juga sangat penting. Mungkin nanti saya akan menyinggung masalah itu Mbak Maida, menyinggung persoalan itu. Tapi sebelum itu Mbak Maida, ini Anda kalau boleh tahu sudah semester berapa saat ini? Ini semester akhir, insya Allah. Semester akhir. Baik, Mbak Maida, Anda kemudian masuk ke Jember, tentu dengan semangat sebagaimana mahasiswa baru, sebagaimana saya juga dulu tahun 2007 itu masuk ke Jember dengan semangat muda yang bergelora gitu, ingin menumpuk ilmu yang sedemikian
Iya. Hebatnya. Pertama kali ketika Mbak Maida merasakan kehidupan di Jember, wabil khusus ya ketika ada di FTB itu, apa yang kemudian yang dirasakan Mbak Maida, dan sekaligus tadi Mbak Maida menjelaskan saya tidak salah di sini. Bagaimana itu Mbak Maida? Kalau di Fakultas Teknologi Pertanian, awalnya saya kaget. Ternyata tugasnya banyak sekali dan pelajarannya juga ternyata tidak semudah yang saya bayangkan, dan saya memang lebih suka tantangan. Jadi segala sesuatu hal yang sulit itu saya malah lebih suka. Jadi saya merasa tertantang dan ingin belajar seperti itu. Jadi saya merasa bahwa oh ini memang passion saya di sini sepertinya. Tidak banyak orang seperti Mbak Maida ini yang mau menerima tantangan ya. Di masa saya juga dulu banyak sekali mungkin teman-teman saya yang kemudian ya merotoli gitu ya, bahasanya itu di tengah jalan. Tapi Mbak Maida tadi menarik, ingin menerima tantangan dan suka akan tantangan itu. Kau boleh tahu ini, bisa disaringkan ke masyarakat luas. Kenapa Mbak Maida sebagai seorang perempuan ini ternyata suka untuk menghadapi tantangan? Ada hikmah apa di balik tantangan itu Mbak Maida? Oke. Sebenarnya saya itu hanya ingin membuktikan bahwa saya itu bisa, meskipun saya ada di Jember, meskipun ibaratnya Jember itu ada ponakan saya. Ya. Meskipun di Jember itu ibaratnya, oh Jember mungkin kota yang kecil, bukan kota yang besar seperti Surabaya dan Jakarta dan lain sebagainya. Tapi saya ingin membuktikan bahwa, oh ternyata di Jember itu kita bisa loh berkembang. Dan banyak teman-teman saya yang mungkin memandang saya, kok Maida lebih milih kuliah di Jember ya, nggak milih kuliah yang di universitas yang lebih besar lagi gitu. Mungkin mereka memandang sebelah mata Universitas Jember. Akhirnya saya berpikir bahwa di situ, oh ternyata kalian salah, bahwa di Jember itu juga banyak sekali tantangan yang harus kita hadapin gitu. Dan akhirnya setelah berjalannya waktu, saya menerima banyak sekali tantangan, beberapa tugas, kemudian saya mencoba ikut lomba A, lomba B, lomba C, dan alhamdulillah karena saya suka sekali tantangan dan saya melewatinya, bahkan awal mula saya melewatinya itu membutuhkan waktu 1 bulan untuk menulis satu karya, dan saya merasa ketika saya berhasil, oh ternyata seperti ini ya rasanya puas, rasanya berhasil untuk melewati dan menghadapi sebuah tantangan, seperti itu. Jadi rasa puas yang saya dapatkan. Baik, sepertinya orang-orang yang dulunya menganggap remeh Jember ini harus berpikir 2 kali nih melihat, apalagi sekarang ada sosok yang luar biasa berprestasi seperti Mbak Maida. Nanti kita sharing-sharing masalah itu. Baik Mbak Maida, apakah karena tantangan tadi itu ya, Mbak Maida menjelaskan suka dengan tantangan, yang membuat akhirnya Mbak Maida juga ikut kompetisi mahasiswa berprestasi. Nah, bisa di-sharingkan di sini bagaimana ceritanya Mbak Maida ikut kompetisi mahasiswa berprestasi itu? Awalnya di semester 4 sebenarnya saya diutus oleh Ibu Asma. Ibu Asma itu ibu dosen Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi THP, dan beliau sekarang sedang menempuh pendidikan S3 di Jepang. Dan beliau mengajak saya, ayo Maida ikut, ada pemilihan mahasiswa berprestasi, seperti itu. Namun saya bilang ke beliau bahwa Bu, mohon maaf, sepertinya saya tidak bisa mengikutinya terlebih dahulu. Terus kemudian Ibu Asma bertanya lagi, loh kenapa? Ibu lihat kamu berpotensi loh untuk ikut pemilihan mahasiswa prestasi. Nah pada saat itu mungkin penghargaan saya cuman masih ada beberapa, dan saya tuh ketika ikut sesuatu tidak ingin mengecewakan fakultas saya. Jadi saya ingin 1 tahun setelah semester 4, semester 5, dan semester 6, saya ingin mengupgrade, memperbanyak achievement saya, dan akhirnya pada puncaknya semester 6, saya ikut mahasiswa berprestasi itu, pemilihan mahasiswa berprestasi. Baik, tadi Mbak Maida menyinggung Bu Asma ya. Sepertinya yang saya ketahui Bu Asma itu juga kawan ya dengan kami dulu. Beliau memang ada di Jepang. Oke Mbak Maida, apa alasan yang paling mendasari? Berarti Mbak Maida kan tadi sempat dibujuk ya dalam tanda kutip oleh Bu Asma tadi untuk mengikuti kompetisi Mawapres, untuk mencoba saja. Dan Mbak
Maeda sendiri punya alasan tersendiri nggak akhirnya menerima tawaran dari beliau tersebut, sehingga ingin membuktikan bahwasanya saya bisa. Bagaimana, Mbak? Oke. Untuk alasan dasarnya sebenarnya yang pertama, saya tidak ingin mengecewakan teman-teman saya yang sudah mensupport saya untuk mengikuti pemilihan mahasiswa prestasi. Kemudian juga banyak dosen-dosen di pemilihan mahasiswa prestasi. Sebenarnya saya juga bingung kok malah saya yang disuruh gitu. Dan kenapa kok beliau-beliau dan teman-teman saya kok percaya kepada saya? Dan akhirnya saya berpikir bahwa teman-teman saya saja percaya pada saya. Kenapa saya tidak percaya kepada diri saya sendiri? Nah, akhirnya saya mencoba untuk mengikutinya dengan banyak support dari dosen dan juga teman-teman, dan juga ingin membahagiakan orang tua. Baik, Mbak Maeda tadi menjelaskan bahwasanya mendapat support yang luar biasa, baik dari rekan-rekan satu angkatannya Mbak Maeda, maupun mungkin juga dari Bapak Ibu dosen yang ada di FTP itu sendiri. Itu tentunya menjadi sebuah motivasi tersendiri, dukungan itu, atau justru membuat Mbak Maeda grogi, dan akhirnya mungkin merasa ketakutan, atau bagaimana Mbak Maeda? Sebenarnya juga jadi motivasi, jadi semangat, tapi juga saya seperti mengemban beban yang sangat berat. Jadi ibaratnya membawa nama fakultas kan biasanya lomba cuman pribadi seperti itu, cuman atas nama Maeda, fakultas dan universitas mengikuti. Namun kalau ikut pemilihan mahasiswa prestasi pasti namanya nama fakultas seperti itu. Jadi agak tekanannya lebih banyak. Lebih banyak. Baik, tapi tentunya tekanan yang seperti itu akhirnya berbanding lurus, atau bisa dikatakan juga sebanding dengan apa yang dihasilkan Mbak Maeda kemudian, yang mampu mengharumkan nama FTV khususnya, dan juga tentunya membanggakan UNED sendiri. Baik, Mbak Maeda, ini sebelum melangkah ke Mawapres lebih dalam ini, tentu sebelum Mbak Maeda ikuti itu pasti Mbak Maeda juga mempelajari ya bagaimana tahapan-tahapan. Mungkin bisa di-sharingkan Mbak Maeda mekanisme ataupun tahapan-tahapan yang ada di dalam mekanisme pemilihan Mawapres itu seperti apa. Mungkin ini bisa menginspirasi atau bisa dipelajari nanti oleh generasi berikutnya. Baik, untuk mekanisme sebenarnya mahasiswa memerlukan beberapa syarat yang sudah ditentukan, yang dulunya mungkin diselenggarakan oleh Kemendikbud dan sekarang sudah beralih tangan diselenggarakan oleh Kemendikbud pada tahun ini. Dan beberapa syarat, mungkin yang pertama disiapkan adalah IPK. IPK harus stabil dan mempunyai IPK minimal 3. Kemudian juga improve bahasa Inggris. Setelah itu juga mempersiapkan karya tulis ilmiah, kemudian beberapa penghargaan. Sebenarnya penghargaan ini tidak harus menjadi seorang juara ataupun menang di event lomba A, B, C, namun juga penghargaan seperti kepemimpinan, leadership, seperti itu juga bisa dilampirkan untuk mengikuti Mawapres, pemilihan mahasiswa prestasi. Baik, kemudian Mbak Maeda akhirnya bisa sampai saat ini ya, artinya bisa pada titik seperti sekarang ini. Tentu dengan berbagai macam ya pergolakan batin, bisa dikatakan demikian, atau mungkin juga persaingan yang cukup ketat. Kalau boleh di-sharingkan ya, dan ini tentu akan sangat menginspirasi sekali pengalaman Mbak Maeda sampai pada akhirnya Mbak Maeda menjadi juara mahasiswa berprestasi di Universitas Jember. Itu bagaimana Mbak Maeda? Awalnya saya sempat grogi waktu presentasi pemilihan mahasiswa prestasi tingkat universitas. Nah, di situ kan lawannya ada perwakilan dari tiap masing-masing fakultas yang sudah menang. Jadi waktu itu lawan terberat saya adalah FK, karena bahasa Inggrisnya sungguh luar biasa dan pengalamannya juga sudah banyak. Bahkan beberapa lawan saya sudah pernah ke luar negeri untuk mengikuti conference maupun exchange. Dan saya sangat minder pada saat itu, karena saya sama sekali belum punya penghargaan internasional untuk mengikuti mahasiswa prestasi. Nah, akhirnya ketika sebelum presentasi dilakukan, saya benar-benar menyiapkan beberapa pendukung seperti prototipe, kemudian cara menjawab
untuk pertanyaan di presentasi, kemudian beberapa mungkin bisa dibilang produk yang akan saya bawakan di pemilihan mahasiswa prestasi. Jadi effortnya memang sangat luar biasa, dan waktu itu saya semester 6, dan semester 6 itu sibuk-sibuknya kuliah. Jadi berangkat pagi, pulang malam, terus kemudian berangkat pagi lagi, pulang malam lagi. Dan untuk mengikuti pemilihan mahasiswa prestasi, sebenarnya yang paling ditonjolkan itu adalah mungkin kemampuan kita dalam meyakinkan seseorang. Mungkin dari kurikulum vitae, kemudian dari karya tulis ilmiah, dan juga dari bahasa Inggris. Karena untuk mengikuti pemilihan mahasiswa prestasi, bukan lagi bahasa Indonesia yang diunggulkan, karena sudah bahasa internasional, bahasa Inggris harus kita kuasai. Baik, Mbak Maida, sebelum tadi Mbak Maida menjadi seorang mawapres di tingkat Universitas Jember, tentu kan ada tahapan Mbak Maida mengikuti di tingkat fakultas, betul ya? Anda berapa pesaing yang Anda singkirkan dalam tanda kutip pada saat di fakultas dulu ini? Untuk tahapan di fakultas 8 orang. 8 orang, kemudian yang berangkat ke universitas, perwakilan dari FTP ada berapa? Jadi awal untuk tahapannya, kita ada seleksi prodi dulu. Setelah seleksi prodi, kemudian seleksi fakultas. Namun ada beberapa fakultas yang langsung menyeleksi tingkat fakultas. Kalau FTP, kebetulan sekali menyeleksinya langsung tingkat fakultas. Nah, setelah tingkat fakultas, dipilihlah juara 1, 2, dan 3. Nah, juara 1, 2, dan 3 mendapatkan beberapa penghargaan, namun yang lanjut itu hanya 1, yang juara 1. Jadi, semua fakultas itu cuma 1 perwakilan dari tiap fakultas masing-masing untuk maju ke universitas. Jadi, kalau lomba di tingkat universitasnya itu sudah perwakilan dari masing-masing fakultas, 1 orang saja. Dan artinya di sini Mbak Maida mewakili Fakultas Teknologi Pertanian, satu-satunya yang sekaligus akan bersaing dengan semua perwakilan di tingkat fakultas. Ada berapa waktu itu? Berapa fakultas ya? Saya lupa. Soalnya dibagi antara Saintek sama Sosum. Oh, begitu. Iya. Baik, Mbak Maida ini menarik tadi profilnya. Dijelaskan oleh Anda tadi, bahwasanya pesaing Anda pada masa itu cukup berat dari fakultas kedokteran atau mungkin fakultas lainnya yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang luar biasa, kemudian juga kurikulum vitae-nya yang juga menarik. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, sampai pada akhirnya Mbak Maida ini yang terpilih, the best, dari yang semua, dari berbagai fakultas itu. Apa sih istimewanya seorang Maida Cahyaning Putri? Jadi awalnya saya juga kaget, saya juga kurang tahu kenapa kok saya yang dipilih. Akhirnya saya mencoba mencari tahu karena saking penasarannya, akhirnya saya mencari tahu bahwa di buku pedoman itu sudah ada beberapa kriteria untuk penilaiannya. Dan di waktu itu masih Kemendikbud yang menyelenggarakan, jadi bukunya dari Kemendikbud. Nah, ada beberapa penilaian untuk achievement. Waktu itu achievement saya rata-rata tingkat nasional, tapi sudah mendapatkan juara. Sedangkan lawan-lawan saya itu mengikuti tingkat internasional, tapi cuma sekedar mungkin menyandang sebagai finalis seperti itu. Nah, ternyata yang paling tinggi nilainya adalah yang mendapatkan juara meskipun itu di tingkat nasional. Dan kalau tingkat internasional dan juara itu lebih tinggi lagi. Jadi ada tahap poin-poinnya. Berarti Anda termasuk orang yang hebat sekali. Bisa menyingkirkan orang yang ada di, maksudnya mahasiswa yang lain, yang ternyata dari sekian orang mahasiswa yang berprestasi tadi, ternyata ada nilai plus yang dimiliki atau added value yang dimiliki oleh seorang Maida. Bisa dijelaskan karya atau prestasi apa yang pernah Anda raih pada masa itu, sehingga mungkin bagi Dewan Juri pada waktu itu ini menjadi sebuah added value yang menjadikan Anda layak menjadi mahasiswa berprestasi Universitas Jember. Halo? Bisa didengar, Mbak Maida? Kalau itu mungkin Enggak bisa. Jadi mungkin waktu itu karena saya sering kali mengikuti programnya Kemendikbud seperti PKM. Alhamdulillah PKM saya lolos 3 kali.
Dan saya juga bertemu dengan orang-orang rektorat, kemudian Pak WR1, kemudian banyak sekali WD3 dari fakultas-fakultas lain. Dan mungkin yang menjadi juri juga saya sempat tahu, meskipun ini disembunyikan, tapi waktu itu memang sudah diflorkan bahwasanya ada beberapa juri itu dari wakil dekan 3 masing-masing fakultas. Kemudian ternyata juga juri-juri pilihannya itu juga sering sekali satu forum dengan saya di PKM. Jadi juga sering bertemu seperti itu. Jadi banyak sekali kompetisi yang memang saya ikutin dan banyak beliau yang sudah menyaksikan. Kalau bisa di-sharingkan Mbak Meda di sini, mungkin ada contoh-contohnya yang, beberapa contoh mungkin yang bisa Mbak Meda sharingkan dari kegiatan mungkin PKM atau juara-juara yang tadi itu. Untuk kegiatan PKM yang saya ingat adalah yang PKMK, karena alhamdulillah setelah didanai oleh Kemendikbudristek waktu itu masih berjalan sampai sekarang dan masih menjadi bisnis saya sampai sekarang. Itu kompetisinya PKMK. Baik, menarik Mbak Meda. Ini PKMK sampai sekarang Mbak Meda masih, artinya masih berjalan. Bisnis di bidang apa Mbak Meda? Kau boleh bisnis di bidang masker organik dari hasil pertanian. Baik, nanti saya akan bincang-bincang karena saya juga adalah orang bisnis, jadi saya perlu membangun jaringan dengan orang seperti Mbak Meda ini. Baik, tapi sebelum itu Mbak Meda, ini kan pasti di dalam kompetisi setingkat mahasiswa berprestasi ini ada karya tulis ya, yang tentunya harus dibuat ya, atau harus diciptakan, dikreasikan oleh peserta. Apa yang pada waktu itu Mbak Meda sampaikan, karya tulis yang seperti apa pada masa itu? Jadi untuk topik yang saya ambil di karya tulis ilmiah untuk pemilihan mahasiswa berprestasi itu adalah bioplastik yang saya namai sebagai SMETIC dengan singkatan kepanjangannya Smart Edible Plastic. Jadi plastiknya itu terbuat dari kulit singkong. Seperti itu. Sebenarnya untuk saya membuat bioplastik ini saya terinspirasi dari dosen pembimbing saya sendiri, yaitu Dr. Triana Lindriati, STMP. Dan beliau kebetulan S2-nya itu tentang bioplastik atau plastik biodegradable, plastik yang bisa terurai. Seperti itu. Dan akhirnya saya melihat beberapa potensi di Jember itu tentang singkong. Dan salah satu dosen saya, Prof. Ahmad Subagio, itu membuat mocaf. Nah, mocaf itu dibuat dari daging singkongnya. Nah, akhirnya saya berpikir di situ, terus kulit singkongnya dikemanakan. Akhirnya saya melakukan studi literatur, dan ternyata kulit singkong itu juga ternyata bisa diolah. Dan akhirnya saya mengolah kulit singkong untuk menjadi tepung singkong, dan itu saya buat bahan untuk membuat bioplastik. Baik, ini tentu kajian Anda menarik nih, dari kulit singkong yang Anda teliti kemudian menjadi bahan plastik tadi. Bagaimana cara Anda meyakinkan Dewan Juri pada waktu itu bahwa karya Anda ini spesial, memiliki keunikan dibanding karya-karya yang lain pada waktu itu? Ya, kebetulan ada salah satu peserta dari FMIPA itu juga mengangkat tentang bioplastik, tapi mungkin beda bahan. Waktu itu dia insya Allah, kalau saya tidak salah, itu dari biji durian. Nah, kalau saya dari kulit singkong. Dan yang membuat berbeda karya saya itu adalah ada tambahan mikroemulsi. Jadi tambahan mikroemulsi karena plastik yang seperti bioplastik itu masih bersifat hidrofilik, jadi mungkin mudah menyerap air ya. Dan akhirnya dari situ saya inovasi bersama dengan Dr. Triana Lindriati, dosen pembimbing saya, untuk menambahkan mikroemulsi untuk meningkatkan sifat hidrofobiknya, jadi lebih tahan terhadap air. Oke, baik Mbak Meda, kemudian Anda akhirnya terpilih menjadi mahasiswa berprestasi, juara 1. Ini tentunya tidak main-main gitu. Apa kemudian yang dirasakan oleh Mbak Meda sendiri dan juga teman-teman yang mensupport selama ini pada waktu ketika tahu
ternyata seorang Meda juara 1 dari FTP. Bagaimana kesan-kesannya pada waktu itu? Awalnya saya ingat sekali hari itu adalah hari Jumat. Jadi hari Jumat waktu sekitar jam 9 pagi itu ada selembar pengumuman. Nah, saya belum mendownload pengumumannya, cuman ada beberapa caption pengumuman pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2019. Saya belum membuka, tapi saya pergi ke salah satu kamar teman saya yang sangat mensupport saya dan sangat bisa dijadikan untuk sharing bahasa Inggris waktu itu, juga mensupport saya dalam hal bahasa Inggris. Dan saya memberanikan diri untuk mendownload, akhirnya tidak disangka-sangka saya mendapatkan juara 1 dan seketika itu juga saya langsung sujud syukur di situ karena kaget dan antara senang dan takut karena mengemban beban yang seberat itu. Baik. Mbak Meda, Anda kemudian menjadi seorang Mawapres pada tahun 2019 dan sepertinya masa bakti, kalau boleh dikatakan ya, masa bakti dalam tanda kutip Anda menjadi Mawapres tentu akan agak lebih panjang pada saat ini di tengah pandemi COVID. Sepertinya belum ada lagi pemilihan di tahun ini ya, seperti itu ya? Iya, masih ditunda. Artinya nama seorang Meda Cahyaning ini masih berterbangan ini di Universitas Jember ini sebagai seorang juara bertahan nih dari mahasiswa berprestasi. Baik, Mbak Meda, setelah Anda mengalami proses itu atau pada masa Anda mengalami proses itu, apa suka dukanya dari seorang Meda Cahyaning Putri, seorang Mawapres, juara 1 Mawapres UNED? Mungkin sukanya ya karena saya sudah menjalani tantangan dan berhasil menerima tantangan dan bisa juga memberikan kabar baik untuk orang tua. Selain itu, sukanya juga saya diberikan kepercayaan oleh beberapa orang dan untuk mungkin mengisi materi seperti itu. Dan akhirnya dari situ saya mempunyai kesempatan untuk membagikan ilmu saya. Mungkin sukanya di situ. Dan dukanya adalah mungkin saya tidak boleh egois terhadap diri saya sendiri. Kan di sini masih mengemban amanah sebagai mahasiswa prestasi, jadi harus juga membagikan ilmu kepada adik-adik. Jadi kadang saya juga sering mengabaikan kegiatan saya untuk mengutamakan adik-adik saya yang harus saya bimbing. Baik, Anda setelah itu kan sukanya Anda tadi ya, dukanya adalah Anda sedikit mengabaikan kegiatan pribadi gitu ya, demi ya bisa berbagi tadi. Pasca Anda terpilih sebagai seorang Mawapres tingkat Universitas Jember, maka tentunya Anda dikirim ya ke tingkat nasional ya, bersaing dengan mahasiswa berprestasi di seluruh Indonesia. Bisa diceritakan pada saat itu seperti apa? Untuk sistematikanya berbeda tahun 2019, jadi mungkin tahun lalu semua yang terpilih dari universitas masing-masing itu dikumpulkan jadi satu di Jakarta. Nah, sekarang berbeda. Jadi sekarang diseleksi dulu setelah dari universitas, kemudian seleksinya adalah seleksi berkas. Jadi seleksi berkas seluruh Indonesia, kemudian dipilihlah 10 besar. Nah, yang 10 besar itu yang masuk atau yang diundang di Jakarta. Dan kebetulan waktu itu saya tidak masuk di 10 besarnya. Baik. Tapi tentu meskipun tidak masuk 10 besar, orang seperti Anda ini layak diapresiasi karena tidak banyak orang seperti Meda Cahyaning Putri di era seperti saat ini. Oke, Mbak Meda, ini Anda termasuk seorang yang terlahir ya sebagai generasi milenial, generasi yang ada di tengah-tengah revolusi industri 4.0 gitu ya. Tidak banyak orang yang kemudian, atau bisa dikatakan ada sebagian orang yang hidup di zaman sekarang ini berpikiran begini, kuliah itu tidak penting lah. Kuliah itu tidak akan menjadikan Anda seorang yang berhasil. Ada lagi kubu yang lain mengatakan bahwa kalau Anda ingin berhasil, maka Anda harus kuliah. Di tengah-tengah perdebatan seperti ini, sebetulnya kuliah itu menurut Mbak Meda itu penting tidak sih sebetulnya? Menurut saya kuliah itu sangatlah penting
Karena selain kita belajar tentang materi kuliah, kita juga di situ bisa belajar leadership dari organisasi, kemudian belajar soft skill yang memang kita tidak bisa dapatkan kalau memang tidak berkuliah, seperti itu. Dan mungkin kita juga bisa bergabung dalam forum-forum ilmiah dan itu tercipta di lingkungan universitas atau lingkungan perguruan tinggi. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan. Selain itu, relasi kita juga mungkin tidak hanya dari daerah kita saja, karena di situ dari berbagai daerah kita juga punya relasi baru dan teman-teman baru. Baik, tentu dengan menjalin banyak relasi, kemudian ikut di forum-forum tadi akan menambah khazanah keilmuan kita, dan sekaligus bagaimana kita menciptakan karakter building, sehingga kita menjadi orang yang sepenuhnya menjadi manusia yang seutuhnya, yang bisa memberikan dampak atau manfaat bagi kehidupan sekitar kita. Begitu Mbak Meda ya? Iya. Baik Mbak. Jadi di perkuliahan, ya bagaimana? Jadi di perkuliahan selain itu juga kita bisa menimba ilmu, membagikan ilmu, selain itu kita juga bisa mengabdi untuk bangsa ini. Tapi begini Mbak Meda, ini muncul juga di belakangan ini ya, di kalangan masyarakat gitu, bahwasanya saya bisa menjadi orang kaya tanpa harus kuliah. Ini bagaimana pendapat seorang Meda ini? Kalau memang banyak juga yang berbicara seperti itu. Mungkin ada juga teman saya yang berbicara seperti ini. Saya loh, jualan saja sudah omset saya sudah sekian. Kamu kuliah gimana? Belum nanti kehidupan kamu di sana yang biayain siapa? Kan masih orang tua kamu. Kalau kamu nggak kerja, terus gimana nanti? Kan enakan kerja aja langsung. Toh nanti setelah kuliah juga sama-sama kerja gitu. Akhirnya di situ saya menjawab bahwasanya dengan kuliah saya punya bekal. Selain itu saya juga bisa membuktikan kepada teman saya bahwasanya dengan kuliah saya juga memiliki beberapa bidang. Selain juga di bidang akademisi, saya juga di bidang entrepreneur seperti itu. Dan di perkuliahan, selain kita diajari materi-materi, kita juga diajari untuk berwirausaha. Selain itu juga diajari analisis finansial dan di situ bisa mendukung untuk entrepreneur kita. Jadi menurut saya ilmu, kita menimba ilmu memang banyak tempat, tapi juga di lingkungan universitas itu adalah tempat terbaik kita untuk menimba ilmu setelah lulus dari sekolah. Baik, artinya di sini bahwasanya Mbak Meda, kalau bisa kita raih dua-duanya, kenapa harus salah satu yang harus kita raih? Kan seperti Mbak Meda ya, kalau kita bisa menyeimbangkan antara pendidikan dan kontribusi kita terkait dengan mungkin masalah finansial, entrepreneurship, kenapa harus salah satu yang dipilih? Kan seperti itu Mbak Meda ya? Iya, sekali mendayung dua pulau pun terlampaui. Nah ini menarik. Baik, Mbak Meda, ini pada masa saat ini ya, di mana kita mengalami musibah ya, tidak hanya negeri kita, tapi juga seluruh dunia terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Dengan adanya COVID-19 ini, apa hikmah yang menurut Mbak Meda bisa diambil ya, terkait dengan perjalanan di dunia pendidikan khususnya, yang saat ini sedang kita alami dengan social distancing, kita ada di rumah. Itu apa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini menurut Mbak Meda? Kalau menurut saya hikmah yang bisa kita ambil yang pertama adalah karena saya sebagai anak rantau, yang pertama kita bisa memiliki waktu bersama dengan keluarga. Kemudian yang kedua, kita meninggalkan hal-hal yang memang sekiranya tidak perlu kita lakukan di luar sana. Misalnya mungkin karena saya juga pernah melakukannya, kegiatan seperti nongkrong, kemudian hal-hal yang kurang bermanfaat, itu saya lakukan ketika memang sebelum terjadi COVID. Dan setelah terjadi COVID ini, terjadinya pandemi COVID, saya belajar di rumah, kemudian berwirausaha di rumah, dan itu lebih bermanfaat. Dan kita sebagai orang Islam juga bisa Ramadan di rumah ini dengan yang berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Biasanya pengalaman Mbak Meda menjalankan aktivitas Ramadan ini selalu di Jember dari tahun ke tahun ya? Atau iya, memang dari tahun ke tahun di Jember. Jember ya. Jadi baru kali ini akhirnya bisa hikmahnya menikmati Ramadan bersama keluarga sebulan penuh insya Allah. Bersama begitu. Dengan keluarga.
Insya Allah ya. Oke, Mbak Meda, ini mengenai dunia pendidikan ya. Dan tentunya kita mencermati dunia pendidikan saat ini itu terjadi semacam disorientasi. Bagaimana ada kalangan, khususnya mungkin kalangan pendidik seperti saya dan rekan-rekan saya ini melihat bahwasanya anak-anak muda, mungkin seperti Mbak Meda ataupun mungkin yang lebih muda dari Mbak Meda, lebih memilih untuk sebaiknya pendidikan itu nomor 2 saja. Saya lebih memilih untuk kita menikmati ilmu itu di warnet, memilih menimba ilmu itu mungkin sembari memainkan game online, memilih menimba ilmu itu mungkin sembari ya mungkin nongkrong dan sebagainya. Pertemuan di sekolah, pertemuan di kampus itu udahlah nanti saja, belakangan saja. Itu pendapat Mbak Meda. Karena kami menjumpai kalangan muda sekarang itu ada kecenderungan sebagian ya, tidak semuanya. Menurut Mbak Meda, bagaimana ini menyikapi seperti ini? Kalau masalah menomorduakan pendidikan, kalau dari saya sendiri, justru pendidikan itu nomor 1. Karena kita mau melakukan apa-apa, contohnya misalnya kita sebagai orang Islam di sini, kita kan melakukan sholat. Nah, dengan melakukan sholat, tanpa kita tahu ilmunya, ya kita tidak akan bisa melakukannya. Jadi yang pertama adalah pendidikan, karena kalau kita, misalnya saya juga melakukan transaksi bisnis di situ. Kalau saya tidak tahu ilmunya bisnis, mana bisa saya melakukan bisnis tersebut. Jadi menurut saya untuk pendidikan itu tetap nomor 1. Kemudian untuk masalah yang mungkin menimba ilmu sambil ngegame, sambil apa, itu mungkin memang sedang ramai kita jumpai dan banyak sekali memang di kalangan saya juga seperti itu. Kalau untuk tanggapan saya sendiri, gimana ya? Mungkin karena dengan adanya hal-hal yang seperti itu, sebenarnya di dalam pandemi COVID ini kita juga bisa menyikapinya. Mungkin yang memang sering suka nongkrong, akhirnya juga sekarang harus di rumah, belajarnya di rumah tanpa bisa nongkrong. Mungkin hikmahnya di situ. Baik, Mbak Meda, ini terkait juga dengan masalah pandemi COVID ini yang mengakibatkan akhirnya hampir semua tatanan aktivitas kehidupan kita di segala macam sektor ini tentunya berubah dengan adanya kondisi COVID ini. Nah, terjadi semacam perubahan yang drastis yang menyebabkan yang namanya disruption gitu ya. Salah satu yang mungkin menarik ini contoh kasus di Eropa ya, salah satunya di Italia itu bagaimana kemudian akses untuk internet itu kecenderungannya tinggi, trafficnya itu tinggi sekali pada masa-masa COVID ini. Hanya saja dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu ini untuk memasukkan unsur-unsur yang kurang baik, sehingga ketika pada saat orang itu ada di rumah, harapannya dengan social distancing tadi itu bisa produktif di rumah, kecenderungan orang akhirnya menjadi kontraproduktif dengan memanfaatkan jaringan internet yang luar biasa, mungkin murah dan sebagainya. Nah, apa kira-kira tanggapan Mbak Meda ini? Harusnya apa sih yang dilakukan pada saat kita ada di rumah? Menyikapi COVID ini, apa produktivitas yang harusnya dilakukan supaya tidak terjadi kontraproduktif tadi itu? Sebenarnya memang kalau untuk hal seperti itu sering juga saya jumpai dan banyak sekali seperti ujaran kebencian maupun juga hoax-hoax yang sudah tersebar luas tentang masalah COVID yang ada di internet maupun media sosial. Sebenarnya kita juga sebagai kaum milenial, terutama seorang mahasiswa, seharusnya kita itu nge-share kegiatan-kegiatan kita yang positif supaya ketika kita nge-share kegiatan kita yang positif, contohnya mungkin kita sedang melakukan hal-hal yang baik, nah di situ kita nge-share ke media sosial dan dilihat oleh ratusan, mungkin juga ribuan orang, dan ketika ribuan orang itu melihat, maka juga akan ada dampak positif di situ. Mungkin yang pertama akan mencoba melakukan hal yang sama, hal yang positif itu, dan sebenarnya itu terlihat sangat sepele, tapi sangat berpengaruh terhadap orang lain yang juga melihat sharingan kita di internet maupun di media sosial. Oke, artinya jangan sampai kemudian ketika terjadi yang namanya pandemi seperti saat ini, kemudian fasilitas atau kemudian traffic terkait dengan media sosial itu kan cukup tinggi, tapi jangan sampai kemudian disalahgunakan. Begitu mungkin Mbak Meda. Iya, mungkin seperti itu.
Oke, Mbak Meda. Jadi Mbak Meda juga akhirnya menjalankan bisnis juga dari rumah. Tadi ngomong-ngomong mengenai masker, masker apa tadi Mbak Meda cerita tadi bisnisnya itu masker, Masker organik, namanya masker masker organik. kelor rempah. Ah, Iya. bisa sedikit di-sharingkan Mbak Meda itu bagaimana itu konsep bisnisnya itu? Bisnis apa itu sebetulnya sih? Iya. Awalnya kan saya ikut program PKMK. Nah, di situ alhamdulillah dapat hibah. Jadi kita punya modal gratis dari Kemenristek-Dikti. Di situ kita akhirnya mencoba untuk memformulasi yang awalnya saya mengambil ide itu berawal dari mungkin mata kuliah saya ya tentang pangan fungsional. Nah, di situ ada satu komoditi tentang kelor dan ternyata di luar sana kelor itu dimanfaatkan sebagai sayuran, kemudian bahkan hanya sebagai tanaman pagar saja. Dan padahal setelah saya telusuri, saya studi literatur, di dalam daun kelor itu mengandung banyak sekali antioksidan atau antioksidan yang sangat tinggi. Bahkan dalam dunia, pohon kelor itu disebut sebagai the miracle tree karena tingginya antioksidan itu. Akhirnya saya studi literatur lagi bahwasanya kandungan antioksidan dan kandungan yang ada pada daun kelor itu sangat baik untuk kulit. Nah, dari situ, dari ide tersebut, akhirnya saya mengangkat masker kelor. Dan untuk menunjang adanya aktivitas antioksidan itu lagi, saya tambahkan dengan rempah-rempah lokal Indonesia, yaitu kunyit. Nah, akhirnya saya formulasi dan saya kemas, dan di situ saya uji juga, karena di sini kan masker berhubungan langsung dengan kulit manusia, takutnya terjadi iritasi ataupun apa. Akhirnya saya melakukan uji, yaitu uji iritasi. Saya uji coba pada hewan kelinci. Kemudian juga saya uji aktivitas antioksidannya. Seperti itu. Dan Baik. akhirnya jadilah bisnis ini. Yang kami ketahui bahwasanya kelor itu sendiri itu kan bisa diekstrak gitu ya. Dan itu ekstrak kelornya juga memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa. Ini di produk Mbak Meda tadi itu, produk masker kelor yang dari kelor tadi itu produk jualannya nanti seperti apa, Mbak? Maksudnya berupa dikemas atau bagaimana itu bentuknya? Untuk daunnya sendiri kita keringkan, kemudian kita bubukkan. Jadi bentuknya itu bubuk, seperti masker bubuk gitu. Terus kemudian kita kemas, tapi kita formulasi dengan bahan-bahan seperti beras, kunyit, dan juga bahan alami lainnya tanpa bahan kimia berbahaya. Ini tentu sudah produk inovatif ya, karena biasanya itu kalau saya termasuk orang yang pencinta daun kelor ya, tapi biasanya dibuat sayur bening, nah, kemudian makan hangat-hangat sama ikan asin, waduh itu mantap sekali. Tapi ini ada produk inovatif ya berupa masker. Sejauh ini dijual atau dipasarkan kemana produknya? Sejauh ini masih dalam lingkup yang kecil, masih dalam offline maupun online. Jadi masih kalau offline-nya mungkin teman-teman sekitar, mahasiswa Universitas Jember, kemudian mahasiswa universitas yang lain, dan untuk online-nya kami jual di Instagram. Itu dijual per kemasan ya berarti ya? Iya, per kemasan. Dijual harga berapa, Mbak Meda? 8.500. Nah, ini tertarik, ini mungkin nanti bisa kami coba ini produknya seperti apa, mungkin untuk istri saya nanti. Baik, Mbak Meda, ini tentu produk Anda inovatif, unik, dan saya kok punya feeling ya, untuk produk Anda ini bisa berpotensi untuk naik ya, artinya naik ke jenjang atau level berikutnya. Gitu. Karena saya cukup banyak menjumpai produk-produk yang inovatif seperti Anda ini. Oke, Mbak Meda, ini kan Anda akhirnya menjadi seorang Meda Cahyaning Putri sampai saat ini, berada di sini, berada pada titik sekarang ini tentu menjadi suatu capaian yang butuh effort yang luar biasa. Nah, kalau bisa disaringkan Mbak Meda, siapa orang di belakang Mbak Meda sehingga menyebabkan Mbak Meda ada sampai sekarang
dan bisa menjadi mahasiswa berprestasi dengan segala macam prestasinya. Adakah sosok yang menginspirasi Mbak Meda? Ada. Orang tua saya, terutama umi saya. Jadi kadang di dalam kesuksesan saya, misalnya saya sedang menang lomba ini, lomba itu, kemudian saya sampai terpilih menjadi mahasiswa prestasi, saya itu masih tidak bisa menyangka kok bisa seperti itu. Dan saya masih merasa saya masih kurang ilmunya, masih kurang pengalamannya, tapi ternyata ada hadiah terindah seperti ini dalam hidup saya. Dan ketika saya mendapatkannya, saya tuh ingat bahwasanya ini bukan saya sendiri. Di balik itu ada doa umi saya. Baik, sosok umi atau ibu dari Mbak Meda itu yang telah menjadikan Mbak Meda berada pada kondisi yang saat ini. Apa sih menurut Mbak Meda istimewanya beliau, spesialnya beliau, sehingga Mbak Meda ini betul-betul, wah, ini ada sesuatu yang sangat-sangat mengenang ya, melekat di hati Mbak Meda, sehingga apapun yang Mbak Meda lakukan ini harus ini menjadi kebanggaan dari orang tua, khususnya umi Mbak Meda tadi. Jadi saya itu meskipun mau melakukan kuis, hanya kuis, sebatas kuis di kelas, saya itu telepon ke umi, Dok, jenengan doakan semoga lancar, seperti itu. Jadi saya sebelum hamin berapa menit atau hamin berapa jam, saya itu selalu telepon. Karena saya itu merasa saya itu bisa dan tenang setelah saya itu telepon dan didoakan oleh umi saya. Jadi tiap apapun yang mau saya lakukan, itu saya telepon ke umi dan minta doa ke umi. Dan pasti doanya itu, meskipun lombanya baru besok, malamnya itu umi saya gadang mendoakan saya. Jadi di balik semua yang saya dapatkan tuh ada umi saya di belakang saya. Baik, ketika Mbak Meda juara 1 penghargaan ya, Mawapres tadi, mahasiswa berprestasi Universitas Jember tadi, ketika Mbak Meda menjadi juara 1, apa kemudian respon atau reaksi dari beliau pada saat itu? Awalnya reaksi spontannya menangis. Jadi memang saya mengawali karir saya di bidang kepenulisan itu tahun 2016, tahun 2017. Nah, di situ saya kan tidak pernah sama sekali memegang piala. Dan pada tanggal 17 Mei, bertepatan sekali, saya pulang kampung, dan ada pengumuman bahwasanya saya juara 1 di situ. Dan saat itu saya bersama dengan kedua orang tua saya. Dan baru pertama kali itu, saya bisa membuat orang tua saya menangis bangga terhadap saya, dan sampai ada keputusan dalam diri saya harus tetap membuat orang tua saya menangis bangga dengan saya dengan cara seperti ini. Dan sampai pada puncaknya saya menjadi mahasiswa prestasi utama Universitas Jember, itu juga semuanya dari orang tua saya. Dan orang tua saya menangis bangga. Baik, menangis bangga tentunya menjadi sesuatu yang tak ternilai barangkali, tidak bisa digantikan oleh materi atau oleh apapun. Mbak Meda berapa saudara? Berapa dalam satu keluarga? 4. Mbak Meda nomor berapa? Tahu? Terakhir. Oh, nomor terakhir ya. Kakaknya sudah di luar, maksudnya sudah punya kehidupan masing-masing atau? Sudah semua. Sudah semua ya. Baik, kalau boleh tahu ini, sosok umi Mbak Meda itu apa sih profesinya mungkin, sehingga biasanya ini ada pepatah ya mengatakan bahwasanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, kalau boleh sampaikan ini, apa profesinya mungkin dari umi Mbak Meda? Kalau untuk profesi, umi saya hanya sebagai ibu rumah tangga. Tapi meskipun seperti itu, saya tuh merasakan bahwa sebenarnya umi saya tuh sangat cerdas dan punya berbagai multi talent. Dan akhirnya itu menurun ke saya. Contohnya, umi saya itu juga ada bakat di tari, dan itu juga menurun ke saya. Kemudian ada sebuah kata bahwasanya 90% atau berapa persen, saya lupa,
kecerdasan seorang anak itu dari ibunya. Baik. Mbak Meda, uminya ada di rumah saat ini? Iya, ada. Sedang istirahat atau boleh tidak dihadirkan di hadapan permisa? Iya. Barangkali tapi kalau istirahat ya enggak usah apa-apa. Barangkali ingin tahu nih, sosok Umi yang luar biasa yang telah menjadikan Mbak Meda menjadi seorang mahasiswa berprestasi, hadir di sini saat ini dengan tentunya segala prestasinya. Jika boleh diizinkan, kalau istirahat ya tidak apa-apa. Iya, mungkin saya lihat dulu. Ya. Di belakangnya. Silakan, Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ji. Saya Ferdian, Bu, dari Jember ini. Oh, Ji. Nah, ini barusan interview wawancara dengan Mbak Meda, ini untuk menggali bagaimana beliau menjadi seorang mahasiswa berprestasi yang semoga bisa menginspirasi, Bu, memberikan motivasi pada adik-adiknya. Ini di samping saya ini ada istri saya yang kebetulan juga seorang mawapres dulu seperti Mbak Meda. Oh, alhamdulillah. Istri saya ini ibu kami, ibu beliau ini juga seorang ibu rumah tangga yang kebetulan juga seorang pedagang di pasar, Bu. Yang tentunya doa beliau bisa menjadikan istri saya seperti sekarang. Dan kami melihat ada kemiripan antara seorang Meda dengan istri saya. Orang tuanya ternyata juga seorang ibu rumah tangga yang ternyata mampu menjadikan anaknya berprestasi. Kalau boleh, alhamdulillah, boleh dibagikan, Bu, apa resepnya Ibu kemudian bisa menjadikan seorang Meda seperti saat sekarang, Bu? Menika nggih menapa nggih karunia insyaallah ngaten dalem mboten saged mastani soalnya dalem nggih lulusan SMP Pak kula rumiyin. Nggih. Dados nggih napa ilmu lari sekolah niku mboten patos ngertos istilah-istilah baru menika nggih mboten patos ngertos. Dalem nggih turun temurun ilmu saking yang sepuh-sepuh rumiyin menika. Nggih namung nyuwun kemawon dhateng Allah mugi-mugi lari-lari niku diparingi ilmu ingkang barokah ngaten kemawon Pak, mboten wonten kiat-kiat ingkang dos pundi ngaten mboten menika anugrah menawi dalem mastani ngaten. Nggih. Apa, Bu, perasaan Ibu, kalau boleh tahu Ibu siapa? Ibu Endah. Ibu Endah. Inji. Kalau boleh tahu Ibu Endah perasaannya ketika Mbak Meda ini menjadi mahasiswa berprestasi juara 1 dulu pada tahun 2019 kemarin, Bu. Ya, perasaan saya itu ya campur aduk, ya senang, ya gimana ya. Saya ini orang maaf pendidikan saya rendah, kok anak saya bisa begitu kan merasa gimana ya, Allah itu kok ngasih anugerah yang lebih dari yang saya perkirakan gitu. Perasaannya itu yang terutama ya terima kasih pada Allah itu yang nomor 1 itu, anugerah saya kira gitu. Karena saya tidak bisa membekali ilmu maksudnya seperti pelajaran gitu tidak bisa. Hanya doa yang bisa saya panjatkan. Ini ada istri saya mungkin mau menyampaikan sesuatu, Ibu. Sebentar ya. Ampunten nggih. Niku soalnya data saya boleh. Injih. Napa-napa.
Boten siap. Oke, nggak apa-apa Bu. Tadi mendengar cerita dari Maida yang terakhir tadi, membuat kami juga bahwasanya sebuah prestasi yang diraih oleh seorang anak itu tidak terlepas dari doa orang tua yang selalu mensupport, meskipun tidak hanya sekedar materi, tetapi juga mensupport secara psikologis, secara tidak langsung gitu ya Bu ya. Seperti itu. Ya, Oke, itu semoga yang bisa Maida saya. kedepannya lebih sukses lagi untuk Maida. Amin, Dan amin, semangat amin, untuk terus amin. belajarnya. Iya, matur nuwun, matur nuwun. Oke, matur nuwun Bu, terima kasih waktunya. Ini mungkin saya sambung dengan sama-sama. Mbak Maida lagi. Mohon maaf Oh, merepoti nggih. waktunya Ibu. Boten. Enggak siap. Halo Mbak Maida. Nggih, halo. Ya, Mbak Maida, ini luar biasa sekali pada kesempatan kali ini ada banyak pelajaran yang bisa kita petik bersama dan ini semoga bisa menular kepada generasi setelah Mbak Maida nantinya. Baik, Mbak Maida, apa Mbak Maida bisa mendengar saya? Iya, bisa. Jelas ya. Baik, apa tips yang bisa Mbak Maida berikan, sharingkan ini kepada generasi kita selanjutnya ini, agar bisa menjadi seorang mahasiswa berprestasi seperti Mbak Maida, atau mungkin paling tidak bisa mengikuti jejak-jejak langkah Mbak Maida. Ini ada tips-tipsnya mungkin. Saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwasanya ketika kalian sudah terjun dimanapun kalian berada, kalian harus benar-benar memanfaatkan di mana kalian berada itu. Entah kalian mengabdi maupun kalian mempelajari sesuatu hal yang ada di lingkungan kalian, kalian harus benar-benar maksimal memanfaatkannya. Kalian yang sedang belajar harus benar-benar giat belajar. Ketika melakukan sesuatu, jangan setengah-setengah, karena kita sama-sama punya waktu 24 jam. Namun yang membuat kita berbeda adalah dalam 24 jam itu, apa yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Dan karena saya ada di dunia kepenulisan, jadi semoga juga yang suka menulis harus lebih ditingkatkan lagi, dan yang belum suka menulis, segeralah cari jati diri kalian, meskipun tidak dalam ranah kepenulisan, tapi apapun itu kalian harus mencarinya. Dan bagi seorang mahasiswa, lambat laun kalian akan menemukan yang namanya tugas akhir. Dimanapun kalian berada menjadi seorang mahasiswa, kalian juga pasti akan menulis tugas akhir kalian. Dan bagi saya tetap menulislah, karena dengan menulis, insya Allah itu akan menjadi amal jariah untuk kalian. Baik, ini tipsnya luar biasa sekali. Ini semoga sahabat-sahabat lorong edukasi dimanapun berada, yang tentunya baik yang mengenal Mbak Maida secara langsung maupun mungkin yang tidak mengenal, dimanapun Anda berada, ini menjadi sebuah tips, ya bisa dikatakan sebuah motivasi yang diberikan oleh Mbak Maida tadi betul-betul bisa diaplikasikan dan kita bisa mengambil manfaat dari perbincangan kita ini. Terakhir Mbak Maida, sebelum kita berpisah secara virtual ini, tapi nanti insya Allah kita bertemu di Jember ya. Kita akan sharing-sharing bagaimana kita akan membangkitkan motivasi ya, membangkitkan semangat dari para kaula muda ini untuk bisa mengikuti jejak-jejak orang-orang yang berprestasi, salah satunya seperti Mbak Maida ini. Terakhir ada pesan-pesan khusus mungkin Mbak Maida yang bisa Mbak Maida sharekan, tularkan kepada generasi muda tanah air kita. Kepada generasi muda, apapun yang kalian dapatkan, jangan lupa kalian abdikan. Karena apapun yang kalian dapatkan saat ini itu hanyalah titipan. Jadi meskipun kalian punya ilmunya baru sebutir padi, usahakan berbagilah ilmu tersebut, karena itu akan menjadi amal jariah untuk kalian. Baik. Demikian sahabat lorong edukasi dimanapun Anda berada, perbincangan yang kami lakukan.
Semata-mata ini semoga untuk bisa menginspirasi Anda, menginspirasi kita semua, agar kita tergerak hati kita untuk bisa melakukan dan menanam kebaikan-kebaikan sekecil apapun dan dimulai dengan saat ini. Apa yang disampaikan oleh Mbak Maida tadi, bahwasanya kita harus menjadi orang sebagaimana ilmu padi. Semakin kita berisi, jangan melupakan orang tua di belakang kita. Semakin kita berisi, jangan kita menjadi orang yang sombong. Karena kesombongan akan menghancurkan. Dan karena yang berhak sombong itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, Mbak Maida, terima kasih atas waktunya, sharingnya, yang ini tentunya suatu kesempatan yang langka bisa berbincang-bincang di kesempatan kali ini, tapi ini harapan kami adalah banyak orang yang terinspirasi, Mbak Maida, dengan apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini, di bulan suci Ramadan ini. Sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini, Mbak Maida, ada satu quote atau dua quotes mungkin yang ingin Mbak Maida sampaikan untuk menutup perbincangan kita. Apa ya? Ingat bahwa di balik kesuksesan kalian ada doa orang tua kalian. Baik. Ingat bahwa di balik semua kesuksesan kita ada doa-doa yang terpanjat dari orang tua kita masing-masing, bahwa dari setiap doa-doa itu boleh jadi ada tetesan air mata dari orang tua yang tanpa kita ketahui itu mengalir deras pada saat kita mungkin tidur, pada saat kita ada di sekolah, di tempat kuliah, bahkan di tempat kerja sekalipun, senantiasa doa orang tua itu mengalir kepada kita semuanya. Demikian perbincangan kami bersama Mbak Maida. Salam hormat kami untuk orang tua Mbak Maida. Doa kami kepada Mbak Maida agar bisa menjadi orang yang terus semangat, menginspirasi banyak orang. Studinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita akan bertemu di Jember nanti. Kita akan sharing-sharing banyak hal bagaimana menginspirasi generasi muda pasca COVID tentunya, insya Allah ya, pasca COVID-19 ini. Insya Allah. Baik, terima kasih Mbak Maida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.